Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menampilkan materi kedua dari kegiatan pada malam hari ini. Sambungan dari RPP pertama, yaitu tentang lebih dekat dengan Allah yang sangat indah nama-namanya. Namun ini kelanjutannya. Baik, yang kedua kita akan membahas tentang lebih dekat dengan Allah yang sangat indah nama-namanya. Pembahasan materinya, materi pokok yaitu makna Al-Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menyebutkan pengertian dan makna Al-Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Baik, sebelum akan memulai kegiatan ini, pembelajaran ini, terlebih dahulu Pak Guru akan menampilkan beberapa gambar. Seperti ini, ada 3 gambar ini. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya ketiga gambar ini akan kita bahas pada materi-materinya berkaitan dengan Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Dapat kita lihat pada penampilan pertama. Ini bisa dilihat pada gambar? Bisa, teman-teman? Gambarnya kelihatan? Halo? Kelihatan gambarnya? Kelihatan. Ya. Ini pada gambar ini kita akan bahas satu persatu melalui tujuan pembelajaran ini, yaitu makna Al-Asmaul Husna. Baik. Pengertian dan makna Al-Asmaul Husna. Al-Asmaul Husna artinya yaitu nama-nama Allah yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan nama-nama yang baik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-A'raf ayat 180 sebagai berikut. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutkan Al-Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahkan arti nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Pada penjelasan di atas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat, memiliki nama-nama yang baik. Dengan nama-nama itu insya Allah segala permohonan kita akan dijawab oleh Allah. Namun pada pertemuan yang singkat ini, dalam pembelajaran ini, kita hanya akan membahas tentang 4 Al-Asmaul Husna. Yang pertama ini yaitu Al-Alim. Allah Subhanahu wa taala Al-Alim atau Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tampak atau yang ghaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-An'am ayat 59 sebagai berikut.
Dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Quran surah Al-An'am ayat 59. Jadi dari Al-Alim ini sifat dari salah satu Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu Al-Alim ini. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Dapat kita lihat pada gambar yang pertama tadi saya tampilkan, bahwasanya ini ada gambar pertama orang yang sedang membaca Al-Quran. Di mana di sini bisa kita mengambil hikmahnya atau mengambil pelajarannya, bahwasanya kita seorang pendidik atau seorang pelajar atau siapapun, dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita belajar agama atau belajar apapun, insya Allah akan menambah pengetahuan kita itu sendiri. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling alim. Allah Subhanahu wa taala itu yang lebih mengetahui dari segala apa yang telah kita ketahui sampai hari ini. Bisa kita kemudian ambil pelajaran sedikit dari COVID-19 ini, di mana COVID-19 yang sudah berulang tahun, kurang lebih 2 tahun sekian bulan ini, semua ahli-ahli ilmu, semua ahli-ahli orang-orang yang bisa dikatakan punya pengetahuan yang tinggi di dunia ini, sampai dengan hari ini belum bisa menemui satu obat paten yang bisa menyembuhkan COVID-19 ini. Ini salah satu bukti Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala baru menurunkan makhluk yang kecil saja, sehebat, sekuat dan sejago apapun pengetahuan kita di dunia, tidak bisa menyembuhkan satu penyakit. Itu hanya solusi-solusi saja. Akan tetapi penyembuhan patennya belum ada. Ini membuktikan bahwasanya Allah benar-benar Al-Alim. Terus pembelajaran yang kedua, yaitu Al-Khabir. Al-Khabir yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Teliti. Allah Maha mengetahui yang tersembunyi. Allah yang menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semua diketahui oleh Allah dengan detail. Penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun secara batin. Ini jelas dia punya ayat dalam surah At-Taubah ayat 16. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi semua apa yang kita kerjakan pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan, yang tersirat, yang tersurat, semua diketahui oleh Allah, semua dalam pemantauan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha teliti. Dari sekian ribu manusia, sekian miliaran manusia, makhluk-makhluk lain, tumbuh-tumbuhan, hewan, tidak satu makhluk pun yang terabaikan dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dari ketelitian Allah Subhanahu wa taala. Pasti semua Allah beri rezeki, pasti Allah Subhanahu wa taala beri ruang. Itu yang kedua. Terus yang ketiga As-Sami. Ini gambarnya, tulisannya As-Sami, yang artinya Allah Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di dalam alam semesta ini, semua didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini firman-Nya, wallahu sami'un alim. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 256 Allah jelaskan bahwa dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita kembali ke gambar yang tadi. Nah ini kita lihat bahwasanya seorang guru sedang memberikan penjelasan kepada murid-muridnya yang ada di depan. Akan tetapi realita yang terjadi, seorang guru menyampaikan sesuatu di depan, atau seorang ustaz, seorang mubaligh ketika menyampaikan sesuatu, atau siapapun mereka yang sedang menyampaikan sesuatu di depan, maka dari sekian banyaknya orang yang mendengar, hanya ada 1-2 saja yang bisa fokus terhadap apa yang disampaikan oleh orang yang ada di depan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Dari sekian triliun makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di permukaan bumi ini, tidak satu makhluk pun yang mereka
apa yang mereka sampaikan atau apa yang tersirat maupun tersurat dalam lisan maupun hati mereka, tidak satu pun yang terabaikan kecuali semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanda kebesaran Allah dengan sifat As-Sami. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Terus yang materi yang terakhir yaitu Al-Basir, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. As-Sami Allah Maha mendengar, Al-Basir Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut atau sekecil apapun. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Hujurat ayat 18. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Coba kita kembali kepada gambar yang ada. Ini gambar yang di tengah ini, para siswa-siswa sedang melihat dengan satu alat. Dengan alat ini kita, baik mahasiswa atau siswa ataupun siapapun mereka, dokter-dokter yang sedang melihat bakteri-bakteri kecil, bakteri-bakteri itu akan tampak kecuali dengan memakai alat. Akan tetapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melihat sekecil apapun makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dunia ini, pasti semua dalam pemantauan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari penjelasan sifat-sifat, dari penjelasan sifat-sifat yang 4 ini, Al-Asmaul Husna ini, bisa kita ambil pelajaran bahwasanya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha teliti. Ini pelajaran bagi kita semua bahwasanya kita adalah makhluk dan kita hanya bisa untuk berupaya dan berusaha, akan tetapi semua kudrat dan iradat ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir pada kegiatan ini adalah pemberian tugas. Pemberian tugas kepada siswa, yaitu di mana mereka akan diberikan tugas seperti akan diberikan tugas pertama dibagi kelompok yang setelah dibagi kemudian diberikan tugas yaitu mencari lagu-lagu Al-Asmaul Husna. Karena sekarang ini banyak sekali lagu-lagu Al-Asmaul Husna, nasid-nasid yang bisa menggairahkan, membangkitkan, dan juga terutama memudahkan siswa-siswa dalam menghafal Al-Asmaul Husna itu, sehingga diberikan tugas yaitu masing-masing mencari lagu-lagu yang ada di video, yang ada di YouTube dan lain sebagainya, lagu-lagu Al-Asmaul Husna. Yang kedua, untuk memudahkan mereka bisa mudah untuk menulis, mereka diberikan tugas untuk menulis di karton Al-Asmaul Husna yang jumlahnya 99, maka mereka diberikan tugas seperti itu untuk melatih mereka. Demikian Pak Doktor, demikian Pak Guru Pamong yang materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillahirabbil alamin Pak Doktor, dengan motivasi Bapak juga alhamdulillah semangat. Baik, kita mulai dari pertanyaan. Persiapan apa saja yang sudah dilakukan untuk menghadapi ujian komprehensif? Ya, alhamdulillah dari beberapa hari sebelum komprehensif saya telah menyiapkan beberapa persiapan, walaupun memang saya beberapa hari terakhir ini ada beberapa duka, termasuk di samping kanan kiri rumah saya ini ada, mungkin di sebelah ini ada kedengaran ada yang baca doa karena tadi juga ada duka. Dan beberapa hari terakhir ini, 3 hari terakhir saya juga dapat flu ringan, saya kurang enak badan, tapi alhamdulillah saya tetap menyiapkan waktu dan menyiapkan kesempatan untuk mempersiapkan salah satunya ini PowerPoint ini. Oke, baik, semoga saja semuanya itu bernilai ibadah. Amin. Secara spesial, secara hablum minallah dan hablum minannasnya terpelihara. Insyaallah. Baik, selanjutnya jelaskan klasifikasi kognitif
Bisa terdengar baik suara saya, Pak? Bisa Pak, bisa. Jelaskan klasifikasi kognitif menurut Bloom Aduh. dan Anderson terkait dengan representasi kemampuan berpikir Hort. Jelaskan. Intinya Pak, dari kedua apa namanya para ahli itu menginginkan bagaimana seorang guru ketika menyampaikan materi-materinya itu harus membangkitkan adrenalin seorang siswa. Intinya mereka inginkan dari teori yang mereka sampaikan, bagaimana seorang siswa ketika diberikan pembelajaran oleh seorang guru, maka yang diberikan materi-materi itu akan membangkitkan daya pikir mereka, daya tarik mereka, daya apa yang mereka belum tahu untuk mereka gali, Pak. Apa yang mereka belum tahu menyebabkan mereka semakin tahu dengan satu dua kalimat, dengan satu dua teori, dengan satu dua materi yang disampaikan oleh seorang guru, akan memancing seorang siswa-siswa ini untuk lebih ingin membaca, ingin belajar dan lain sebagainya, mengembangkan pengetahuan mereka itu sendiri, Pak. Baik. Selanjutnya, bagaimana cara mengembangkan RPP yang berorientasi pada HOT dan aspek penyusunan indikator? Bagaimana cara mengembangkan RPP yang berorientasi pada HOT dan aspek penyusunan indikator? Ya Pak. Jadi intinya Pak, kita harus menyesuaikan kondisi sosial siswa, Pak. Kita harus melihat keadaan siswa yang ada di tempat kita. Kita tidak bisa menyamakan antara kondisi saya dan kondisi teman-teman yang mungkin tempatnya ada di tempat-tempat strategis. Seperti saya 1 tahun terangkat, pertama saya ditempatkan di tempat Kabupaten Bola Madu Timur yang hampir boleh dikata sedikit dalam. Maka saya bisa meramu RPP-nya, kemudian KIKD-nya itu bagaimana saya sesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Ketika mereka yang ada di lapangan, mereka memang benar-benar belum bisa, jangankan Al-Fatihah Pak, huruf alif saja sampai ya itu mereka belum tahu. Maka saya harus bisa mengkombinasikan antara pembelajaran itu sehingga mereka benar-benar tanpa menghilangkan inti dari pembelajaran kita, akan tetapi kita harus benar-benar menyesuaikan kondisi lapangan itu sendiri, Pak, siswa yang ada. Baik, selanjutnya. Halo Pak. Bisa didengar? Bisa Pak. Bisa. Oke, silakan. Pas Pak. Saya sulit saya ganti pertanyaannya supaya Bapak bisa menjawab. Bagaimana Pak pertanyaannya Pak? Berikan contoh bahwa suatu pembelajaran telah memberdayakan kemampuan kolaboratif. Berikan contoh. Saya berikan pertanyaan lain, atau yang lain bisa dijawab. Iya. Berikan contoh satu pertanyaan. Bahwa suatu pembelajaran telah memberdayakan kemampuan kolaboratif. Oh bisa Pak. Insya Allah. Bisa. Bisa. Satu contoh Pak. Saya waktu di Jiko itu Pak, anak-anak saya mereka belum bisa apa-apa Pak. Mereka memang setelah saya masuk, karena di situ bisa dikata 95% adalah mereka dari kalangan Nasrani, 5%-nya saja dari kalangan kita. Maka saya kalau kolaboratifkan antara pelajaran PAI yang
apa namanya, berkaitan dengan praktek-praktek sholat, praktek-praktek wudhu, dengan kegiatan, dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan apa namanya, berkaitan dengan ekstra, Pak. Jadi saya bawa mereka kepada pemahaman-pemahaman bahwasanya sesuatu yang mereka belum bisa, kebiasaan-kebiasaan mereka mengikuti budaya-budaya Nasrani, kebiasaan-kebiasaan mereka mengikuti budaya-budaya Nasrani. Kemudian saya tidak bisa langsung mengklaim bahwasanya mereka ini tidak bisa, kalian ini sudah berdosa, atau kalian ini kafir, atau kalian tidak bisa. Karena pada saat itu mereka benar-benar tidak ada guru agama. Memang benar-benar mereka gelap dengan pembelajaran agama. Maka dari pemahaman-pemahaman mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka mengikuti kegiatan-kegiatan Natal, mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, kemudian saya buat rancangan sebagaimana mungkin agar dengan tidak menyebabkan mereka tersinggung. Maka kegiatan-kegiatan itu saya pola sedemikian rupa untuk menyebabkan yang kebiasaan-kebiasaan mereka datang di gereja, kemudian saya pola buat sedemikian mungkin untuk menyebabkan mereka berkeinginan untuk datang di masjid. Kebiasaan-kebiasaan mereka sebelumnya belum bisa berwudu, kemudian saya buat sedemikian rupa pembelajarannya menyebabkan mereka bisa berwudu, bisa walaupun ayat pendek-pendek mereka ini mereka mau dan mereka mampu, tanpa harus mengklaim bahwasanya mereka selama ini sudah keluar atau sudah apa namanya, sudah tidak berada lagi, sudah kurang beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan Islami. Karena mereka sudah berkecimpung dengan orang-orang Nasrani, sehingga kebiasaan budaya mereka budaya Nasrani yang terbawa-bawa. Maka budaya-budaya itu saya kolaborasikan untuk tidak menghilangkan 100%, tidak menjauhkan mereka dari teman-teman mereka, dari tempat-tempat mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka. Akan tetapi hal yang positif yang akan saya bawa, mereka lebih mengarah kepada ajaran-ajaran yang sebenarnya mereka harus pegang, yaitu ajaran Islam. Terima kasih, Pak. Baik, selanjutnya, salah satu teori belajar adalah konstruktivisme. Bagaimana teori ini diterapkan dalam proses pembelajaran? Apa tadi, Pak? Saya ulang. Salah satu teori belajar adalah teori konstruktivisme. Bagaimana teori ini diterapkan dalam proses pembelajaran? Ya, intinya Pak, dari konstruksi itu teorinya bagaimana kita bisa menyusun sebuah pembelajaran dari yang rumit dipecahkan untuk menjadi mudah dipahami dan mudah dipecahkan, mudah dilakukan oleh siswa itu sendiri, Pak. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumen pada aspek sikap ilmiah siswa? Saya ulang. Ya, Pak. Bagaimana melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumen pada aspek sikap ilmiah siswa? Ya, jadi kita menyiapkan instrumen-instrumennya, Pak, menyiapkan indikator-indikator dalam menilai seorang siswa. Jadi yang kita nilai bukan hanya kognitifnya saja, bukan hanya IQ saja, bukan hanya kecerdasan mereka, akan tetapi perilaku mereka. Dengan mereka rajin beribadah, mereka mungkin bisa jadi kurang di satu sisi, akan tetapi ada sisi lain yang menyebabkan nilai mereka harus dinaikkan. Mungkin bisa jadi mereka lemah dalam bidang baca tulis Al-Quran, akan tetapi mereka nilainya praktiknya mereka rajin sholat, mereka rajin datang sekolah dan lain sebagainya. Maka hal-hal seperti ini, instrumen-instrumen ini yang disiapkan, dan kita beri poin-poin tersendiri, Pak. Mungkin satu kurang tapi ada yang lebih meningkat di tempat yang lain, maka itu kita akan gabungkan, kurangkan, lebihkan, kalikan, bagikan, yang menyebabkan nilai mereka bisa kita buat sedemikian rupa. Apabila mereka memang benar-benar aktif, kita bisa tuntaskan nilai mereka, Pak.
Baik, pertanyaan terakhir. Apa makna guru reflektif dalam pembelajaran? Apa makna? Saya ulang, Pak. Iya Pak. Apa makna? Apa makna guru reflektif dalam pembelajaran? Ya, guru reflektif itu bukan berarti Pak refleks, bukan berarti tiba akal tiba saat Pak, bukan. Akan tetapi guru reflektif itu dalam pembelajaran bagaimana seorang guru ini benar-benar sudah siap dalam segala kondisi, dalam segala situasi, dalam memberikan materi kepada siswa-siswanya di kelas. Pada saat-saat tertentu mungkin salah satu contoh, apabila satu ruangan, satu kelas tiba-tiba mungkin gurunya berhalangan dan tidak bisa hadir, maka pada saat itu kita benar-benar siap untuk menyampaikan materi, bukan cuma asal-asalan, akan tetapi materi yang kita siapkan itu benar-benar sudah disiapkan sebelumnya. Oleh dan karena itu seorang guru harus benar-benar menyiapkan konstruksi pembelajarannya, disiapkan RPP-nya, silabusnya dan lain sebagainya, termasuk kegiatan-kegiatan semester, mid semester, tahunan, mingguan, bulanan harus benar-benar siap. Karena ketika waktu-waktu tertentu dibutuhkan kita masuk untuk mengajar, maka kita benar-benar sudah siap untuk mengajar. Terima kasih Pak. Oke, baik, saya mengucapkan selamat dan terima kasih. Terima kasih Bapak Pak. telah melalui tahapan ujian ini dan Alhamdulillah. saya memberikan apresiasi dari perwakilan capaian pembelajaran 1 sampai 7 Bapak mampu menjawab dengan baik. Alhamdulillah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Semangat untuk Bapak Ibu yang lainnya. Allah mampu menjawab dengan baik, berikan yang terbaik dan lebih baik lagi. Semangat. Terima kasih Pak Dokter. Ceria, senyum dan rileks saja. Siap. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Ya, menunggu presentase selanjutnya siapa yang bersedia. Terima kasih. Hal ini bisa dikomunikasikan dan yang lain bersedia bersiap siaga jika ada rekan yang bermasalah baik secara teknis ataupun lainnya, itu bisa kita menanyakan ke peserta yang lainnya agar waktu ini kita memanfaatkan seefisien mungkin.